Saya menyapa kembali kalian, anak-anakku kelas 11 SMK Budi Luhur Sintang. Selamat berjumpa dalam pembelajaran online sebelum pelaksanaan penilaian tengah semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021. Semoga menemukan kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun, tetap jaga jarak. Adapun beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kita yang berhubungan dengan penilaian tengah semester, maka lebih awal Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kali ini, yaitu pada bab 2, materinya tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Ya, kita ketahui Indonesia merupakan negara demokrasi. Pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia itu mulai bertumbuh dan berkembang pesat seiring dengan masa reformasi saat ini. Sebenarnya reformasi itu adalah salah satu tuntutan reformasi itu adalah demokrasi. Nah, demokrasi di Indonesia mulai dari pemilihan kepala desa, itu sudah kita kenal dari sebelumnya, pemilihan bupati atau kepala daerah, gubernur, pemilihan presiden atau wakil presiden, serta pemilihan para legislatif, anggota DPD, dan lain-lain. Itu tentu semuanya adalah sebuah proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih demokrasi itu sendiri? Kita akan lihat satu persatu. Ya, silakan perhatikan gambar. Nah, di dalam gambar tersebut sudah jelas terlihat, mulai dari orang yang berkumpul, itu adalah para DPT, daftar pemilih tetap, para pemilih yang datang memenuhi undangan untuk memilih. Ini di bagian belakang ini kan, nah, ini mereka yang mengantri. Nah, di sini adalah bilik suara atau bilik suara yang digunakan untuk mencoblos. Ini ada dua orang yang pemilih yang sedang melaksanakan hak pilihnya. Nah, di sini ada saksi. Di sini ada panitianya. Dan di sebelahnya lagi ada pengawas pemilu. Nah, jadi sistem pemilihan di Indonesia itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat bersama dan sudah disepakati. Ada beberapa panitia pelaksana, baik itu pengawas, saksi, maupun KPU itu sendiri itu yang melaksanakan. Jadi tidak hanya satu orang saja yang mengawasi atau melaksanakan kegiatan ini, tapi semuanya. Kita juga adalah sebagai pengawas masyarakat. Nah, sekarang itu sangat sulit demokrasi untuk melakukan kecurangan itu sebenarnya harusnya mengalami kesulitan. Kenapa? Teknologi yang ada saat ini tuh teknologinya berjalan, kamera berjalan kata orang. Ada macam-macam, merekam, di video, di foto, dikirim. Kalau terjadi bukti pelanggaran yang sah. Nah, itulah bagian daripada proses demokrasi. Ada demokrasi manipolitik. Itu jauh berbeda. Itu menyalahi aturan perundang-undangan yang ada. Baik, gambar di atas itu menunjukkan bahwa kegiatan pemilu. Yang tentu ada elemen-elemen yang terlibat. Pemilu itu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokrasi. Ya, bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Ya, pemilu itu adalah salah satu bentuk demokrasi di Indonesia. Apa selain pemilu, apalagi sih? Misalnya musyawarah untuk mufakat, itu adalah bagian daripada
demokrasi. Oke, bagaimana sih pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Mari kita lihat. Ini bagian daripada tujuan pembelajaran. Oke. Adapun materi pembelajaran kita, tujuannya supaya kalian menganalisis penerapan demokrasi dan sistem demokrasi Pancasila. Peserta didik dapat menghargai nilai-nilai demokrasi dan seterusnya. Ya, untuk Kabupaten Sintang rencananya akan dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah, bupati dan wakil bupati itu pada tanggal 9 Desember 2020. Ya, Anda yang sudah terlibat untuk memilih silakan menggunakan hak pilihnya. Bisa kembali saya menegaskan kepada kalian bahwa proses demokrasi itu pemilihan itu sesuai dengan hati nurani. Ya. Nah, kita tahu bahwa pengertian demokrasi, pelaksanaan demokrasi kita belajar di sekolah dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya ketika pemilihan umum kepala daerah itu satu hal yang sederhana, tetapi kita dapat mengaplikasikan sebagai bentuk warga negara yang baik. Nah, memilih dalam demokrasi itu adalah bagian daripada hak dan juga bagian daripada kewajiban moral. Ya, hak itu artinya boleh atau tidak dilaksanakan. Hak itu diterima oleh setiap warga negara, tinggal menggunakan atau tidak. Oh, saya mau memilih, silakan. Oh, saya mau abstain juga silakan, asalkan tidak mempengaruhi suara orang lain atau tidak mempengaruhi orang lain. Nggak usah ikut milih, Jak. Nah, itu adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Oke, kita lanjut. Penerapan demokrasi di Indonesia. Apa itu sih apa sih itu demokrasi? Ya. Demokrasi. Inti dari demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu nama lain itu artinya kekuasaan. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Arti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi inilah yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini adalah seorang presiden Amerika Serikat. Government by people, from the people and for the people. Lantas bagaimana prinsip macam-macam demokrasi dan ciri-ciri demokrasi di Indonesia? Nah, jadi kita sudah mempelajari bahwa demokrasi itu adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya. Kalau secara etimologi, demokrasi itu sebenarnya berasal dari kata Sanskerta, yaitu demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, kratos itu artinya kekuasaan. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ya. Mari kita lihat. Sebelum mempelajari prinsip macam-macam dan ciri demokrasi, mari kita boleh menyimak sebuah video ini. Nggak penting kalau gitu, kita lanjut. Prinsip demokrasi atau macam-macam demokrasi dan ciri-ciri demokrasi. Nah, ada 3 poin besar ini prinsip. Kita akan lihat prinsip. Prinsip dari demokrasi yang pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan kebijakan atau keputusan publik. Ya, salah satunya yang menentukan pemimpin presiden atau wakil presiden, menentukan siapa yang menjadi anggota DPR MPR, siapa yang menentukannya? Rakyat melalui pemilu. Jadi prinsip yang pertama itu keterlibatan. Membuat undang-undang tentu harus ada persetujuan rakyat. Melalui siapa? DPR, ada perwakilan. Nah,
Yang kedua, prinsip daripada demokrasi, tingkat persamaan di antara warga negara. Warga negara itu punya hak politik yang sama, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapat perlindungan hukum, hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran, dan seterusnya. Itu prinsipnya, bahwa tingkat persamaan di antara warga negara. Persamaan harkat dan martabat tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun jenis kelamin. Siapa saja kok bisa jadi presiden. Tidak hanya suku tertentu, tidak hanya beragama Islam, tidak hanya yang berjenis kelamin laki-laki, tetapi bisa berjenis kelamin perempuan. Itu yang membedakan. Prinsip bahwa setiap warga negara itu sama kedudukan. Perempuan itu selalu nggak bisa, biar aja lah mereka di dapur. Tidak, itu bukan masa atau bukan zamannya lagi. Baik, yang kedua, macam-macam berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Ya. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada 3, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi referendum. Ya. Demokrasi langsung itu artinya rakyat yang memilih, menentukan langsung. Menentukan langsung apakah sebuah undang-undang itu berlaku atau tidak, ditentukan melalui demokrasi langsung. Nah, Indonesia menggunakan demokrasi mana? Perwakilan. Yang membuat undang-undang siapa? DPR atau MPR. Undang-undang dasar ya, Undang-undang dasar 1945 itu yang mengubahnya itu adalah MPR. MPR itu siapa? Ya rakyat lah. Nah, sedangkan demokrasi langsung apabila pemilihan membuat undang-undang, rakyat diundang semua datang menyampaikan. Oh tidak, tapi berdasarkan cara penyaluran kehendaknya, Indonesia menganut demokrasinya perwakilan. Mau buat undang-undang, undang-undang itu dibuat oleh DPR bersama Presiden. DPR itu siapa? Rakyat. Dalam hal ini mereka adalah perwakilan daripada rakyat. Karena Indonesia itu menganut sistem perwakilan. Segala sesuatu diwakilkan oleh rakyat, oleh DPR atau sistem referendum. Referendum itu artinya pemilihan, penentuan pemungutan hak suara mendukung atau tidak mendukung. Contoh, ketika Timor Leste lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu melalui referendum. Silakan dipilih, mau bergabung dengan Indonesia atau mau memisahkan diri. Di referendum mayoritas mengatakan memisahkan diri, ya udah keluar aja. Nah, itu bagian daripada referendum. Atau misalnya biasa referendum itu pada negara yang menganut sistem demokrasi referendum biasanya terjadi pada undang-undang. Undang-undang yang misalnya tentang perlindungan anak dibuatlah. Bagaimana undang-undang ini dilakukan, disahkan, tetap diberlakukan atau tidak melalui proses referendum. Ya. Yang kedua, berdasarkan titik perhatiannya demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan. Ya. Demokrasi material maupun demokrasi formal ataupun demokrasi gabungan. Yang ketiga, berdasarkan ideologi, demokrasi itu dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi yang kekuasaan tertingginya diatur oleh konstitusi, dan demokrasi rakyat, kekuasaannya berasal dari rakyat. Indonesia demokrasi kerakyatan, demokrasi rakyat ini kekuasaan tertinggi pada rakyat. Oke, ciri-ciri negara demokrasi. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik, benar. Contoh ruang lingkup yang sangat kecil kita sekarang misalnya OSIS. Keterlibatan semua peserta didik untuk memilih
ketua OSIS, terlibat dalam kegiatan-kegiatan OSIS, ya, kegiatan bakti sosial ataupun kegiatan perlombaan dan lain-lain, itu pasti. Yang ketiga, yang kedua, pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak rakyat. Ya, contoh salah satunya pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak rakyat. Yang ketiga, persamaan hak seluruh rakyat. Yang keempat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Yang kelima, kebebasan pers yang bebas, tidak memihak. Pemilu yang jujur dan adil. Kita tahu bahwa pemilu itu ada asasnya, malah dikenal banyak itu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu ciri daripada sebuah demokrasi, pemilu yang jujur dan adil. Yang berikutnya adalah pengakuan terhadap perbedaan. Kita mengakui bahwa dalam demokrasi itu kok milih, misalnya di Kabupaten Sintang ada 3 pasangan calon ya, bakal calon masih belum dicalonkan. Itu ketika dia menjadi sebuah calon, rakyat ini kan, masyarakat Sintang ya, tentu berbeda-beda, ada yang dukung nomor urut 1, ada yang nomor urut 2, nomor 3, itu wajar. Dan kita harus mengakui bahwa perbedaan itu. Tapi jangan sampai beda pilihan menjadi faktor kita bermusuhan. Asas dari pemilu itu kan bukan menciptakan kerusuhan, bukan menciptakan ketidakadilan, tetapi milihlah dengan damai, sehingga menang dengan terhormat. Ya, menang dengan terhormat. Kalah tidak terzalimi, itu dia. Nah, dalam pertarungan, dalam sebuah kompetisi, itu pasti selalu ada kalah dan selalu ada yang menang. Tidak ada yang mau jadi presiden sampai dalam satu periode itu bisa 2 orang jadi presiden, tidak, hanya 1. Nah, itulah sebuah ciri demokrasi, bahwa kita harus mengakui adanya perbedaan. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua. Prinsip demokrasi, yang sudah kita bahas. Ciri demokrasi Pancasila, asas dan fungsi demokrasi, nanti akan kita lanjutkan kali berikutnya. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pembelajaran penilaian tengah semester. Nanti simulasinya pada tanggal 19 hari Sabtu jam 8. Pastikan bahwa Anda sudah terdaftar di e-learning. Dan yang kedua, silakan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan harapannya semua mata pelajaran harus ikut. Jangan sampai tidak mengikut, karena kita dengan penilaian ini kita mengukur kemampuan Anda yang selama ini melaksanakan pembelajaran daring. Jadi benar nggak, serius nggak belajar. Kalau nilainya kurang, berarti dia tidak serius belajar. Itu dia. Itu untuk mengukur. Baik, demikianlah. Semoga bermanfaat buat Anda sekalian. Terima kasih.